Assalamualaikum, kalau yang hobi mendengar kisah novel. Pernikahan dadakan dengan CEO. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 800. Pantas saja, setelah dia dan Tante Yuna melakukan tes DNA, Stefan langsung pergi bisnis trip. Pria itu pasti sengaja melakukan perjalanan bisnis supaya tidak bertemu dengan bibinya, kan? Pria itu takut identitasnya yang mulia itu terungkap. Olivia memutar ulang semua yang terjadi dalam 4 bulan pernikahannya di benaknya. Wajahnya jadi semakin pucat. Junia melihat tangan Olivia yang memegang mouse gemetaran. Olive, apa kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Junia agak takut melihat reaksi Olivia. Dia cepat-cepat menepuk dan mengguncang tubuh temannya itu. Olivia seperti patung, hanya duduk diam di sana. Tidak peduli bagaimana Junia menepuk dan mengguncang tubuhnya, dia tetap tidak bersuara. Dia hanya menatap kosong ke layar komputer, menatap wajah tampan Stefan yang diperbesar di layar. Itu Stefan, benar-benar dia. Pria itu orang yang tidur di sebelahnya setiap hari. Dia tidak mungkin salah mengenalinya. Orang terdekatnya adalah suaminya sendiri. Suami yang semakin hari semakin dia percayai ternyata adalah pembohong besar. Pria itu sudah membohonginya dari awal sampai sekarang. Olive, jangan menakut-nakuti aku. Coba bersuara. Kamu sangat menakutkan saat ini. Aku akan menelepon Kak Odelina. Melihat dirinya tidak dapat menarik sahabatnya itu kembali ke kenyataan, Junia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Odelina untuk meminta bantuan. Karena panik, dia tidak bisa mengingat nomor Odelina, sehingga dia harus berulang kali mencarinya di kontak. Setelah cukup lama, Junia akhirnya menemukan nomor ponsel Odelina yang baru. Dia menghubungi nomor itu berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Reaksi Olivia saat ini sangat menakutkan. Wajah temannya itu seputih kertas. Odelina ada di tokonya sendiri. Setelah mengangkat telepon dari Junia, dia bertanya, Junia, ada apa? Bilang pada Olive, aku nggak akan makan siang di sana nanti. Dia pikir adik perempuannya ingin mengajaknya untuk datang makan siang bersama. Kak Odelina, kakak ada di mana sekarang? Bisa datang ke sini, nggak? Sesuatu terjadi pada Olive. Mendengar hal tersebut, wajah Odelina juga menjadi pucat. Dia segera menggendong putranya. Tanpa menunggu Junia melanjutkan perkataannya, dia langsung menggendong putranya keluar dari toko dan menghentikan mobil yang lewat. Daniel menginjak rem, dia membuka kunci dan hendak keluar dari mobil, tetapi Odelina masuk ke dalam mobil dengan Russell di pelukannya. Begitu masuk ke dalam mobil, dia langsung berkata, Pak, saya mau ke SMP Negeri Kota Mambera. Cepat jalan. Daniel menoleh untuk menatapnya, ada apa? Kamu sampai gugup begitu. Pintu tokomu bahkan belum ditutup. Pak Daniel, Odelina bertanya dengan kaget, kok Bapak ada di sini? Kenapa dia selalu bertemu dengan Daniel? Daniel tertawa dan berkata, justru aku yang mau tanya ke kamu. Kamu menggendong Russell, terus berlari keluar, menghentikan mobilku dan langsung masuk ke dalam tanpa melihat-lihat lagi. Kamu bahkan nggak tahu ini aku. Kalau kamu membawa Russell naik mobil orang sembarangan, apa kamu nggak takut dibawa pergi orang jahat dan dijual? Ketika mengatakan itu, dia mengamati Odelina dari atas ke bawah. Dia sudah lama tidak bertemu wanita ini semenjak sebelum tahun baru. Tak disangka, wanita ini kurusan lagi. Sekarang sudah tidak ada banyak lemak di wajahnya. Wajahnya jadi semakin enak dipandang. Pak Daniel, Bapak lagi ada waktu, nggak? Apa Bapak bisa mengantarku ke SMP Negeri Kota Mambera? Kalau nggak bisa, aku naik taksi saja. Odelina pikir, Daniel pasti sangat sibuk. Ini juga baru masuk kerja setelah liburan tahun baru, pasti lebih sibuk dari biasanya. Dia tidak enak merepotkan Daniel, jadi dia hendak menggendong putranya turun dari mobil. Duduklah, aku akan mengantarmu ke sana. Beri aku kunci tokomu. Aku akan mengunci pintunya dulu. Odelina merogoh saku celananya dan berkata, kuncinya masih ada di toko. Bab 801. Daniel turun dari mobil setelah menatap Odelina selama beberapa saat. Kemudian Daniel masuk ke dalam untuk mengambil kunci sekaligus membantu Odelina mengunci pintu toko. Setelah itu,
Dia bergegas kembali ke dalam mobil dan mengendarai mobilnya. Kenapa mukamu panik dan pucat begitu? Tanya Daniel sambil menyetir. Junia meneleponku dan bilang hal buruk terjadi sama Olivia, jawab Odelina dengan wajah yang tampak semakin memucat. Olivia mengatakan kalau hari ini dirinya akan pergi bersih-bersih di toko. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya di toko? Apa mungkin dia jatuh tertimpa rak buku yang sangat berat? Odelina tidak tahu apa yang harus dilakukannya kalau sampai hal buruk terjadi kepada adiknya. Dia takut adiknya terluka atau mungkin mati. Odelina tidak berani memikirkan semua itu. Odelina sudah tidak lagi memiliki orang tua. Adiknya adalah satu-satunya keluarga terdekat Odelina yang masih hidup. Air mata Odelina tidak lagi terbendung dan langsung membasahi pipinya. Memangnya apa yang terjadi sama adikmu? Tanya Daniel kembali dengan wajah khawatir. Olivia adalah istri dari sahabatnya, jadi wajar saja kalau Daniel merasa khawatir setelah melihat reaksi Odelina. Aku nggak tahu. Junia cuma bilang kalau hal buruk terjadi sama Olivia. Tapi suara Junia juga kedengaran panik. Jadi, pastinya Olivia nggak baik-baik saja, jawab Odelina sambil menangis. Kalau begitu, sekarang telepon Junia lagi. Kamu jangan nangis dulu. Mungkin saja keadaan Olivia nggak seburuk yang kamu bayangin, ujar Daniel berusaha menenangkan Odelina. Odelina masih terisak seraya berkata, aku nggak bisa, aku takut hal yang sama kembali terulang. Waktu itu guruku memanggilku dan cepat-cepat menyuruhku pulang. Ketika aku pulang, ternyata ayah dan ibuku sudah meninggal. Aku nggak mau kejadian itu terulang lagi. Odelina tidak akan pernah melupakan hari kematian kedua orang tuanya. Dia takut mengangkat telepon. Dia takut kalau sampai apa yang disampaikan adalah hal buruk. Lebih baik kamu tanyakan dulu dengan jelas daripada berpikir macam-macam, ujar Daniel. Daniel baru mengetahui kalau Olivia dan Odelina sudah tidak memiliki orang tua. Saat itu, usia Olivia masih 10 tahun, jadi mungkin dia tidak terlalu mengingat kejadian itu. Namun, Odelina saat itu sudah berusia 15 tahun, jadi dia masih bisa mengingat hari kematian kedua orang tuanya dengan sangat jelas. Odelina sebagai anak pertama harus memikul beban mengurus adiknya dan kematian orang tuanya yang sangat mendadak. Semua kenangan saat itu adalah kenangan yang sangat menyakitkan baginya. Om Daniel, aku butuh tisu, ujar Russell memberanikan diri meminta tisu kepada Daniel. Russell bergegas menghampiri Odelina setelah sempat mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Russell dengan cekatan menyeka air mata di pipi ibunya seraya berkata, Mama jangan nangis. Odelina sangat tersentuh dengan perilaku anaknya. Kemudian dia langsung memeluk erat putranya dan menghubungi Junia. Tidak lama kemudian, Junia mengangkat teleponnya. Junia, cepat katakan yang jelas apa yang terjadi sama Olivia. Gimana keadaannya sekarang? Aku lagi di jalan, sebentar lagi sampai ke toko buku kalian, ujar Odelina mencecar Junia dengan banyak pertanyaan. Junia dengan cepat berkata, Kak Odelina, aku tadi baru ngomong 2 patah kata, tapi kamu sudah terdengar sangat panik. Aku terus coba manggil kamu, tapi kamu diam saja. Makanya aku tutup saja teleponnya. Sekarang kakak tenang saja. Keadaan Olivia nggak seperti yang kakak bayangkan. Jadi, ini sebenarnya Stefan. Kenapa Stefan? Dia kecelakaan. Tanya Odelina lagi. Odelina langsung merasa lega setelah mendengar kalau Olivia baik-baik saja. Namun, ketika mendengar nama Stefan disebut, dia kembali merasa khawatir. Stefan, Kak, ternyata dia pewaris keluarga kaya raya. Stefan pewaris keluarga kaya raya. Keluarga kaya raya yang mana? Apa maksudmu pewaris keluarga Aditama? Dia dan istrinya lagi jadi buah bibir di mana-mana, kan? Bab 802. Iya, Stefan Aditama, ujar Junia. Jadi, Stefan Aditama diwawancarai sama wartawan. Aku dan Olivia sempat menonton wawancaranya. Ternyata, isi wawancaranya adalah tentang dia dan Olivia. Lalu seketika wajah Olivia memucat dan dia dari tadi cuma diam saja kayak boneka. Aku takut, makanya aku telepon Kak Odelina, jelas Junia lagi. Odelina juga benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Jadi, saudara iparnya adalah pewaris sebuah perusahaan besar. Ada apa ini sebenarnya? Odelina pernah bertemu dengan anggota keluarga Aditama. Cara mereka berpakaian terlihat seperti orang biasa.
Bahkan mereka juga tidak menggunakan mobil-mobil mewah seperti keluarga konglomerat lainnya. Bisa dikatakan kalau gaya hidup keluarga Aditama tidaklah mewah. Namun, ada satu hal yang cukup menonjol dari keluarga ini yaitu temperamen mereka yang terkenal cukup buruk. Aku akan segera sampai. Sekarang kamu berikan dia minum dulu. Kalau dia masih belum sadar juga, kamu ambil sebaskom air dingin lalu tuangkan ke kepalanya. Aku yakin, dia pasti akan langsung sadar, ujar Odelina cepat. Nanti Olivia masuk angin nggak, Kak? Tanya Junia bingung. Cuma ini satu-satunya cara biar dia cepat sadar. Kalau nggak begitu, dia nggak akan bisa mengungkapkan perasaannya, ujar Odelina yakin. Odelina sangat mengerti bagaimana suasana Olivia saat ini. Dia lebih suka melihat adiknya menangis terseduh-seduh daripada terpaku layaknya sebuah boneka. Stefan pasti sudah menipu adiknya habis-habisan. Junia hanya bisa menatap Olivia dengan tatapan bingung, lalu dia pun berkata kepada Odelina, "Aku tunggu kakak saja, deh." "Oke, aku sebentar lagi sampai," jawab Odelina cepat. "Aku juga akan mencari cara lain untuk membuat Olivia sadar," pungkas Junia dan menutup teleponnya. Kemudian dia kembali mengguncang tubuh Olivia seraya berkata, "Sadar dong, Olive. Jangan bikin aku takut begini." Junia terus berusaha mengguncang tubuh Olivia agar dia cepat tersadar. Tidak lama kemudian, Junia berhenti mengguncang karena tiba-tiba saja tubuh Olivia mulai bergerak. Namun, itu hanya sedikit gerakan saja. Karena Olivia masih saja terduduk diam dengan tatapan tajam ke arah layar yang menampilkan Stefan. Junia kembali mengerahkan usaha lainnya. Dia mencubit wajah Olivia dan menarik telinganya. Namun, semua cara itu tidak ada yang membuahkan hasil. Si Stefan itu sudah membuat temanku terkejut sampai begini, seru Junia kesal. Kemudian Junia bergegas pergi ke dapur setelah sempat berpikir selama beberapa saat. Dia kembali ke sisi Olivia sambil membawa sumpit dan mangkuk stainless. Kemudian dia memukul mangkuk itu menggunakan sumpit dengan sangat keras. Tidak lama kemudian, kesadaran Olivia mulai pulih. "Junia, syukurlah, kamu sudah sadar. Kamu benar-benar membuatku ketakutan," ujar Junia lega. Olivia tiba-tiba saja berdiri dan mengambil kunci mobil. Kemudian dia berjalan melewati mesin kasir dan bergegas keluar toko. "Olivia, kamu mau kemana? Kamu jangan nyetir mobil. Kamu lagi nggak boleh nyetir," seru Junia berusaha menghentikan Olivia. Dia juga berusaha untuk mengejar Olivia. Namun, Olivia bergerak dengan sangat cepat. Dia sudah masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin ketika Junia mengejarnya. Junia tahu kalau Olivia pasti akan langsung pergi menuju Aditama Group untuk meminta klarifikasi dari mulut Stefan. Namun, Junia juga sangat khawatir Olivia akan mengalami kecelakaan karena sekarang kondisinya sedang kurang baik. Junia buru-buru menutup dan mengunci pintu toko. Dia hendak mengejar Olivia. Namun, bagaimana mungkin sepeda listriknya bisa mengejar mobil milik Olivia? Junia berusaha untuk membulatkan tekadnya. Bagaimanapun juga dia harus mengejar Olivia. Junia terus berdoa sepanjang jalan agar Olivia tidak mengalami kecelakaan. Bab 803. Odelina tiba di SMP Negeri Kota Mambera tidak lama setelah Olivia dan Junia pergi menuju Aditama Group. Keadaan di SMP Negeri Kota Mambera masih sangat sepi karena kegiatan belajar mengajar memang belum dimulai. Bahkan semua toko-toko yang ada di depan sekolah juga masih tutup, termasuk toko buku milik adiknya. "Kenapa tutup begini?" tanya Odelina dengan wajah bingung. Odelina bergegas turun dari mobil lalu mengetuk pintu toko. Namun, dia sama sekali tidak melihat ada orang di dalamnya. Kemudian dia bergegas menelepon Olivia untuk memastikan keadaannya. Di sisi lain, Olivia dengan penuh tekad menyetir menuju Aditama Group. Dia ingin meminta klarifikasi dari Stefan. Apa benar dia adalah pewaris dari Aditama Group? Olivia terlalu fokus dengan masalahnya sampai dia tidak mendengar ponselnya berdering. Jadi, dia tidak mengangkat panggilan telepon dari kakaknya. Akhirnya, Odelina memutuskan untuk menelepon Junia kembali. Junia saat ini masih berusaha untuk mengejar mobil Olivia dengan mengendarai sepeda listriknya yang semakin lama terasa semakin lambat. Sepertinya baterai sepeda listrik yang dia isi beberapa hari yang lalu sudah hampir habis. Junia langsung menepi dan memberhentikan laju sepedanya setelah mendengar ponselnya berdering. "Kak, Olivia pergi menuju Aditama Group."
Dia mau mencari Stefan di sana. Aku khawatir dia kecelakaan karena keadaannya nggak baik-baik saja. Aku mau mengejarnya, tapi aku cuma pakai motor listrik. Selain itu baterai motorku juga hampir habis, ujar Junia setelah menerima panggilan telepon dari Odelina. Junia menyesal karena pergi bekerja dengan mengendarai sepeda listrik. Kalau saja dia datang ke kantor dengan BMW-nya, dia pasti sudah berhasil mengejar Olivia. Oke, sekarang aku pergi ke Aditama Group, pungkas Odelina kemudian mematikan teleponnya. Odelina buru-buru kembali ke dalam mobil setelah mengetahui kalau adiknya pergi menuju Aditama Group. Namun, Odelina harus sedikit menahan keinginannya untuk memaksa Daniel mengejar Olivia karena saat ini Daniel juga sedang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Ternyata Daniel sedang berusaha menghubungi Stefan. Dia mendengar pembicaraan Odelina dan Junia melalui telepon. Jadi, dia tahu kalau identitas Stefan sudah terbongkar. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Junia, sepertinya Stefan sendiri yang dengan sukarela mengungkapkan identitas aslinya. Menurut Daniel, seharusnya Stefan mengungkapkan identitasnya ketika dia jatuh cinta kepada Olivia. Namun, dia takut kehilangan Olivia, jadi sebisa mungkin dia terus menyembunyikan identitasnya. Daniel juga tahu kalau Stefan akan mengungkapkan identitasnya ketika dia merasa hubungan di antara mereka berdua sudah cukup stabil. Sekarang Daniel bisa menebak bagaimana reaksi Olivia setelah melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Odelina. Jadi, dia berusaha memperingatkan sahabatnya tentang kemungkinan masalah yang akan muncul atas tindakan Stefan ini. Namun, belum sempat panggilan Daniel diangkat oleh Stefan, tiba-tiba saja Odelina sudah berjalan dan masuk ke dalam mobilnya. Daniel buru-buru menutup telepon lalu menoleh seraya bertanya, "Gimana? Di mana adikmu?" Junia bilang keadaan Olivia lagi nggak baik, tapi dia tetap pergi menuju Aditama Group. Junia takut Olivia akan mengalami kecelakaan jika dibiarkan menyetir dalam keadaan seperti itu. Sayangnya, Junia nggak bisa mengejar Olivia karena baterai motor listriknya habis di tengah jalan. "Pak Daniel, bisa nggak antarkan aku ke sana sekarang?" Odelina melontarkan kata-katanya dengan ekspresi wajah khawatir. "Oke, sekarang kita ke sana," jawab Daniel cepat. Di saat yang bersamaan, dia juga mengirimkan pesan singkat ke ponsel Stefan untuk memperingatkannya mengenai Olivia yang sedang menuju ke Aditama Group. Di sisi lain, Stefan sedang pergi membeli tas Hermes untuk istrinya. Namun, tiba-tiba saja sahabatnya mengirimkan pesan mencoba untuk memperingatkannya mengenai Olivia. Jadi, Stefan buru-buru kembali ke kantor bersama sekelompok pengawalnya tanpa sempat membeli apapun. Sebenarnya, Stefan sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi konsekuensi dari wawancara yang dia lakukan. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau Olivia akan mengetahuinya secepat ini. Dia pikir Olivia akan mengetahuinya ketika malam menjelang. Karena biasanya Olivia tidak suka akan gosip. Dia tahu gosip hanya karena Junia yang sering memberitahunya. Apa mungkin Olivia menyaksikan wawancara itu? Atau mungkin orang lain yang memberitahunya? Stefan duduk dengan tenang di atas mobil Rolls-Royce-nya. Namun, kepalan tangannya tidak bisa membohongi betapa gugupnya dia. Entah apa yang mungkin dipikirkan oleh Olivia mengenai dirinya. Apa mungkin Olivia akan tetap menerimanya setelah menginterogasinya? Atau mungkin dia justru akan menceraikannya? Stefan ingin sekali menelepon neneknya agar bisa membantunya dalam menghadapi Olivia dan menengahi masalah ini. Bab 804. Namun, Stefan tiba-tiba saja membatalkan niatnya untuk menelepon nenek. Dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Semua ini adalah keputusannya dan jalan yang sudah dia pilih. Dia sadar, kemarahan Olivia adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia hindari. Hal yang harus Stefan lakukan sekarang adalah minta maaf dan memberikan penjelasan kepada Olivia. Bahkan Stefan bersedia mengejar istrinya kembali agar bisa memenangkan hati istrinya lagi. Dia harus melakukan semua ini sendiri dan tidak bisa berharap kepada neneknya. Lagi pula, semua keluarga Aditama juga ikut membohongi Olivia. Jadi, kemungkinan besar Olivia tetap akan sulit memaafkannya, sekalipun ada nenek yang menengahi mereka. Bahkan Olivia mungkin juga akan menyalahkan nenek karena nenek adalah orang pertama yang berusaha menyembunyikan identitas Stefan. Pastinya ada banyak orang yang sudah melihat wawancara Stefan termasuk Olivia. Reaksi orang-orang bisa dibilang biasa saja.
Walaupun mungkin ada beberapa orang yang merasa iri kepada Olivia karena memiliki pasangan yang hebat dan setia seperti Stefan. Namun, reaksi keluarga Hermanus dan keluarga Pamungkas bisa dibilang cukup menarik. Bobby langsung menjatuhkan ponselnya ketika melihat wawancara Stefan di televisi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin perempuan rendahan itu bisa seberuntung ini? Bobby benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia benar-benar membenci kedua sepupunya itu. Bahkan dia juga tidak sudi menyebut nama mereka berdua dan hanya menyebut mereka dengan sebutan perempuan rendahan. Stefan pastinya akan sangat marah jika mendengar istri yang dia cintai dipanggil dengan sebutan perempuan rendahan oleh Bobby. Ini sama saja seperti Bobby sedang menggali kuburannya sendiri. Bahkan Bobby juga sempat berpikir kalau mereka berniat untuk melakukan balas dendam. Stefan pasti berniat membantu istrinya mengurus surat-surat untuk mendapatkan kembali warisan ayah mertuanya. Warisan itu adalah hal yang sangat berharga bagi keluarga Hermanus, jadi jangan harap mereka bisa mendapatkannya. Bobby, siapa perempuan rendahan beruntung yang kamu maksud? Tanya Fadil kepada putranya yang masih terpana. Kemudian dia berjalan dan mengambil ponsel dari lantai. Lalu dia berkata dengan ekspresi sedih, "Kenapa kamu merusak layar ponsel mahal ini? Apa layar ponsel ini masih bisa diperbaiki? Atau kamu mau ganti yang baru? Tapi, kamu harus menghabiskan banyak uang kalau mau beli yang baru. Walaupun kamu masih punya tabungan, kamu nggak boleh hanya duduk dan menghabiskan tabunganmu begitu saja. Jangan terlena. Kamu harus lebih hati-hati dan jangan habiskan uang sembarangan. Kamu sudah bertahun-tahun menganggur. Lebih baik sekarang kamu cari pekerjaan. Kalau kamu nggak bisa dapat pekerjaan di Mambera, ya kamu cari di kota lain. Kamu kan nggak harus terus berada di kota Mambera." Keadaan keluarga mereka saat ini seperti keluarga pesakitan. Mereka langsung dilanda kesialan setelah berselisih dengan Olivia dan Odelina. Mereka mengalami kebangkrutan ketika berbisnis dan dipecat ketika bekerja di perusahaan orang lain. Mereka benar-benar tidak bisa menjalani hidup mereka dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Mereka mungkin memiliki sedikit tabungan untuk membantu kehidupan mereka sekarang. Namun, kehidupan mereka ke depannya terasa cukup mengkhawatirkan tanpa adanya pekerjaan dan penghasilan. "Pak, aku tadi melihat." "Melihat apa?" tanya Fadil penasaran. "Aku tadi melihat wawancara suami Olivia di TV. Sekarang aku tahu kenapa kita terus saja tertimpa kesialan. Ternyata semua ini bukan karena ulah para pedagang. Bukan. Maksudku para pedagang juga turut andil dalam kesialan kita. Tapi, mereka melakukan semua itu karena ditekan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Semua kesialan kita ini pasti karena ulah suami Olivia, si laki jaki dingin bermarga Aditama," ujar Bobby kesal. "Bobby, kamu yang jelas dong kalau ngomong. Memangnya apa hubungan kesialan kita sama suaminya Olivia?" Dia menekan para pedagang untuk memberi pelajaran kepada kita. "Bukannya suami Olivia cuma pekerja part-time?" tanya Fadil bingung. Stefan memang terhitung bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan besar milik keluarganya sendiri. Bahkan dia juga bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan keluarga Hermanus sampai sulit untuk berdiri kembali. Hal ini menyebabkan keluarga Hermanus tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik selama bertahun-tahun lamanya. Bab 805. Kedua orang tua itu terus membahas mengenai jumlah uang yang akan mereka terima ketika merayakan tahun baru nanti. Mereka berdua sudah menghabiskan tabungan mereka untuk perawatan ibu yang jatuh sakit. Sekarang mereka gelisah karena tidak memiliki uang. Jadi, mereka mengharapkan uang dari orang-orang itu agar mereka bisa menabung untuk hari tua mereka. "Pah, aku dengar kalau suaminya Olivia adalah keluarga Aditama yang kaya raya. Mereka adalah keluarga miliarder nomor 1 di Mambera," ujar Bobby antusias. Fadil langsung menatap putranya dengan tatapan tidak percaya. Suami Olivia adalah penerus keluarga miliarder nomor 1 di Mambera. Miliarder. Bukankah itu artinya dia benar-benar kaya raya? "Bobby, kamu serius?" tanya Fadil. "Aku serius, Pak. Aku nonton wawancara dia di TV, kok. Papa ingatkan ketika kita bertemu keluarga Aditama dan ada yang disebut sebagai penerus keluarga Aditama. Ya, dia itu orangnya si Stefan Aditama. Aku yakin banget, kok," ujar Bobby penuh keyakinan.
Fadil langsung menepuk pahanya setelah mendengar penjelasan putranya. Lalu dia berkata, kalau begitu, Papa mau cari kakek dan nenekmu dulu. Papa mau suruh mereka untuk minta uang sama Olivia dan suaminya. Suami Olivia kan kaya raya, kira-kira berapa banyak yang bisa diminta dari mereka untuk biaya hidup kakek dan nenekmu ya? Mereka pasti punya uang miliaran bahkan triliunan, kan? Uang perawatan kakek dan nenekmu pastinya tidak seberapa bagi mereka. Suruh kakek dan nenek minta uang yang banyak sama mereka, Pak. Biar nanti kalau kakek dan nenek meninggal, uang itu jadi milik kita, ujar Bobby sambil tersenyum licik. Mimpi-mimpi indah langsung berkeliaran di dalam otak Fadil. Mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah karena keponakannya menikah dengan seorang miliarder. Bahkan dia sampai lupa kalau mereka memusuhi Olivia dan Odelina. Tidak lama kemudian, Fadil buru-buru pergi ke tempat saudaranya untuk menemui orang tuanya. Dia langsung meninggalkan Bobby begitu saja tanpa banyak basa-basi. Di sisi lain, selama ini Olivia tidak pernah tahu identitas Stefan yang sesungguhnya. Dia juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah melihat berita dan mengetahui identitas Stefan yang sebenarnya. Apa yang dia tahu sekarang adalah dirinya benar-benar ingin segera menemui Stefan. Namun, tiba-tiba saja Olivia terlibat kecelakaan di jalan menuju Aditama Group karena Olivia mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untung saja, tabrakannya tidak serius. Pada awalnya, orang yang mobilnya terlibat kecelakaan dengan Olivia ingin menelepon polisi, tapi Olivia langsung memberikan uang tunai kepada orang itu. Olivia memberikan beberapa juta uang tunai yang ada di dompetnya. Pak, saya nggak bisa berlama-lama di sini untuk mengurus kecelakaan ini karena ada urusan mendesak. Ini, saya berikan uang untuk mengganti kerusakan mobil Bapak. Kalau masih kurang langsung hubungi saya saja, ujar Olivia buru-buru sekaligus memberikan nomor teleponnya. Orang itu melihat kerusakan mobilnya yang tidak terlalu parah. Lagi pula, mobilnya juga bukan mobil mewah, jadi biaya paling besar mungkin hanya sekitar 2 juta saja. Namun, Olivia memberikannya uang yang lebih dari cukup untuk memperbaiki mobilnya. Ibu kelihatannya lagi kurang sehat. Ibu harus lebih berhati-hati di jalan, ujar orang itu setelah memperhatikan wajah Olivia yang terlihat kurang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf sekali lagi ya, Pak. Saya sedang buru-buru, jadi saya pergi dulu, ya, ujar Olivia buru-buru. Ya, hati-hati, jawab orang itu. Olivia bergegas masuk kembali ke dalam mobilnya. Dia masih saja tetap mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di sisa perjalanannya. Namun, untung saja dia bisa tiba di Aditama Group dalam keadaan aman tanpa luka sedikit pun. Dia langsung keluar dari mobilnya setelah tiba di depan Aditama Group. Satpam yang bertugas ingin menghentikan Olivia, tapi dia langsung mengurungkan niatnya setelah melihat wajah Olivia. Walaupun Stefan baru mengumumkan mengenai istrinya hari ini di depan publik, para pegawai Aditama Group pastinya sudah tahu kalau Olivia adalah istri dari CEO mereka. Olivia bergegas masuk ke dalam gedung. Bu Olivia, sapa dua orang resepsionis di meja depan perusahaan. Tapaan resepsionis itu langsung menghentikan langkah Olivia yang sekarang tampak sedang terengah-engah karena dia berjalan terlalu cepat. Salah seorang resepsionis buru-buru menuangkan air hangat dan menyediakan tempat duduk untuk Olivia. Apa ibu ingin bertemu dengan Pak Stefan? Pak Stefan sedang tidak ada di kantornya. Dia sedang keluar dan belum kembali sampai sekarang, ujar seorang resepsionis dengan hormat dan sesuai fakta. Bab 806. Stefan belum kembali ke kantor. Jadi, dia tidak ada di ruangannya. Tanya Olivia tidak percaya. Kemana Stefan pergi? Kenapa dia belum kembali ke kantornya? Bukannya dia diwawancarai di kantornya sendiri. Olivia berpikir kalau tempat Stefan wawancara adalah di kantornya karena ruangan itu terlihat sangat mewah dan asing bagi Olivia. Sebenarnya, Olivia juga tidak pernah masuk ke dalam kantor Stefan, tapi entah kenapa dia berpikir seperti itu. Olivia pernah beberapa kali datang ke Aditama Group. Namun, Stefan tidak pernah membawa Olivia ke ruangan kantor Stefan yang sesungguhnya. Stefan hanya membawanya ke sebuah bilik kerja yang Stefan bilang sebagai tempat kerjanya saat itu. Kemudian Olivia teringat akan kantor Kelvin Aditama yang ditulis sebagai ruangan wakil direktur. Ternyata seluruh anggota keluarga Aditama sudah bersekongkol untuk menipu Olivia.
Wajah Olivia langsung terlihat sangat kesal setelah teringat kalau Stefan sudah menipunya habis-habisan. Bu Olivia, sepertinya Pak Stefan tidak kembali ke kantor hari ini. Mungkin Bu Rahel bisa menghubungi Pak Stefan langsung kalau ada urusan yang ingin disampaikan, ujar resepsionis yang menuangkan air kepada Olivia. Olivia langsung mengambil segelas air hangat yang disodorkan kepadanya. Dia merasa sangat kehausan setelah datang ke perusahaan ini dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, Reiki ada, kan? Saya mau bertemu dengannya saja, ujar Olivia setelah menghabiskan segelas air hangat yang tadi diberikan resepsionis kepadanya. Stefan mengatakan kepada Olivia kalau dia bisa sukses karena selalu berada di sisi Reiki. Namun, sekarang Olivia tahu kalau Stefan sudah membohonginya. Ternyata, selama ini Reiki lah yang selalu berada di sisi Stefan dan mengandalkannya. Reiki adalah seorang asisten direktur di perusahaan ini, tapi dia bukan asisten khusus yang diperuntukkan bagi Stefan. Olivia yakin, dari awal Reiki pasti tahu mengenai Stefan yang sudah menikah dengannya. Kedua resepsionis itu saling berpandangan. Mereka sudah bisa menebak tujuan Olivia datang ke perusahaan ini. Kalau begitu, saya hubungi Pak Reiki dulu ya, Bu. Kalau beliau ada waktu, saya akan mempersilakan Ibu naik ke atas, ujar salah seorang resepsionis. Resepsionis itu langsung menghubungi Reiki, sedangkan resepsionis yang satunya masih berusaha meminta Olivia untuk langsung menghubungi Stefan. Olivia hanya terus terdiam tanpa menggubris perkataan si resepsionis. Dia juga tahu kalau ponselnya terus berdering ketika dia mengendarai mobilnya tadi. Namun, Olivia terlalu malas untuk mengambilnya. Sampai akhirnya ponsel itu berhenti berdering dengan sendirinya. Olivia menduga kalau ponselnya kehabisan baterai karena baterai ponselnya memang tinggal sedikit. Pikirannya dipenuhi dengan Stefan setelah menyaksikan wawancara Stefan di TV. Jadi, sekarang dia sama sekali tidak berniat untuk mengisi daya baterainya. Olivia sekarang benar-benar sudah naik pitam. Dia sudah buru-buru datang ke tempat ini dari toko bukunya. Bahkan dia juga melajukan mobilnya bagaikan embusan angin yang sangat kencang. Namun, Stefan justru tidak ada di tempatnya ketika dia tiba. Dalam keadaan penuh amarah, Olivia langsung saja memutuskan untuk bertemu dengan Reiki. Karena dia tahu kalau Reiki bisa memberikan penjelasan tentang masalah ini, sekalipun Stefan tidak bisa dia temui sekarang. Panggil saja Pak Kelvin kalau memang Pak Reiki tidak bisa menemui saya, ujar Olivia tegas. Kelvin adalah adik Stefan, jadi dia pasti bisa memberikan penjelasan kepada Olivia. Tidak lama kemudian, resepsionis yang sedang menelepon tiba-tiba saja meletakkan teleponnya, lalu berkata, Bu Olivia, Pak Reiki meminta Ibu untuk naik ke atas. Kemudian resepsionis itu mengantar Olivia menuju lift dan ikut masuk ke dalam lift setelah pintu lift terbuka. Dia menemani Olivia sampai ke lantai atas dan membawanya ke tempat sekretaris Reiki. Setelah itu, barulah dia berbalik dan pergi meninggalkan Olivia bersama dengan sekretaris Reiki. Bu Olivia, silakan ikuti saya, ujar sekretaris itu dengan penuh hormat. Sekretaris itu membawa Olivia sampai di depan ruangan yang diperuntukkan bagi asisten direktur yaitu Reiki. Kemudian dia mengetuk pintu untuk meminta izin kepada Reiki. Sekretaris itu akhirnya masuk ke dalam ruangan Reiki bersama Olivia setelah sebelumnya Reiki memberikan isyarat untuk mempersilakan mereka masuk. Bu Olivia, sapa Reiki. Sebenarnya, Reiki ingin meninggalkan pekerjaannya dan langsung pergi menuju toko buku sambil membawa bunga untuk Junia. Dia ingin menonton pertunjukan Stefan yang pastinya akan sangat menarik. Namun, ternyata Olivia tiba-tiba datang dan ingin bertemu dengannya. Cerita bersambung.